Hari ini, aku mulai dengan keseruan di pematang sawah. Kawanan bebek ini memaksaku untuk berolahraga pagi. Menangkap mereka gampang-gampang sulit. Semakin dikejar, bebek akan semakin panik dan berlari ke sana kemari. Tentu saja, aktivitas ini kulakukan bukan sekedar untuk bermain-main. Namun, bebek ini akan kumasak dengan olahan kesrut ala Banyuwangi. Hanya saja, kali ini olahannya istimewa, yakni dengan campuran kulit kopi. Kopi Banyuwangi memang tak setenar kopi Toraja ataupun kopi Gayo dari Aceh. Namun, kenikmatannya tak perlu diragukan. Penggemarnya sudah menjamur di seluruh Nusantara. Tak heran, hingga kini perkebunan kopi menjadi salah satu andalan sektor pertanian Kabupaten Banyuwangi. Masyarakat lokal pun senang karena bisa terus memetik rezeki dari alam sendiri. Lahan subur di dataran tinggi Banyu Kidul ini cocok ditumbuhi kopi Robusta. Walau secara bentuk tak ada beda dengan kopi Arabica, namun kopi Robusta cenderung lebih mudah bertahan hidup dengan beragam perubahan iklim. Demikian juga dengan serangan hama, daya tahan Robusta sangatlah baik. Kelebihan ini didapat karena adanya kandungan asam klorogenat dan kafein yang tinggi. Itulah mengapa di masa panen, tanaman kopi Robusta bisa menghasilkan lebih banyak ketimbang Arabica. Walau tingginya kafein membuat rasa Robusta lebih pahit dibandingkan Arabica, tapi bagi penikmatnya, ini tentu tak menjadi masalah. Tak heran, permintaan pun terus berdatangan. Namun, karena panen tiap pohon tak melulu serempak, ada saja buah-buah kopi Robusta yang matang belakangan. Bibit yang baik tentu harus diolah pula dengan cara yang baik pula. Walaupun dengan peralatan sederhana, namun ketepatan dalam pengolahan tetap nomor satu. Pak, ini tambahan kopi taruh mana, Pak? Masuk sini, Langsung masuk? Oh ya. Buah kopi masak yang dibawa dari kebun langsung melewati tahap pengupasan kulit sesaat setelah dipetik. Karena jika tak segera diproses setelah dipetik, kualitas kopi akan menurun. Alat pengupas manual ini memang sengaja dipilih agar mudah dibawa dan pengupasan kulit buah bisa segera dikerjakan tak jauh dari kebun. Hasil proses ini adalah biji kopi yang masih dilapisi kulit tanduk yang cukup keras, atau biasa disebut kopi HS. Bersama salah satu warga di desa, aku akan segera mengolah limbah produksi ini dengan bebek yang tangkap tadi menjadi olahan kesrut. Sayur kesrut atau uyah asem bebek adalah kuliner Banyuwangi yang dikenal mampu menggoyang lidah, meski bumbunya sangatlah sederhana. Lihat saja aneka bumbu yang sudah disiapkan Mbak Win, yakni cabai rawit, cabai merah besar, bawang merah, gula, garam, lengkuas, asam kandis, dan belimbing wuluh. Perpaduan bumbu ini bisa menghasilkan rasa asam dan pedas yang tentunya membuat siapapun ketagihan. Di beberapa tempat ada pula yang menambahkan terasi pada bumbu kesrut. Tentu saja ini kembali pada selera masing-masing. Cerita yang beredar di masyarakat berkata, kesrut berasal dari kata serut-serut, yakni bunyi yang timbul saat orang menyantap kuahnya dengan cara dihirup lewat mulut. Bagaimanapun sejarahnya, yang jelas ini adalah panganan nikmat yang wajib dicoba bila berkunjung ke Banyuwangi. Sementara Mbak Win menghaluskan bumbu, aku pun merebus kulit kopi yang sudah dicuci sebelumnya. Selain membuat tekstur lebih lunak, proses ini juga membuat aroma kopi larut dalam masakan. Tak perlu takut bila kulit kopi masih mengandung kafein. Sebuah penelitian di laboratorium Jerman menyebutkan kandungan kafein dalam kulit kopi sangat rendah. Di dalamnya pun tak ditemukan rasa pahit seperti halnya kopi. Di benua Eropa, khususnya negara penghasil kopi, masyarakat telah lama mengolah kulit kopi menjadi minuman teh. Mereka biasa menyebutnya cascara, yang dalam bahasa Spanyol artinya kulit. Tak perlu menunggu lama.
rebusan kulit kopi sudah bisa dicampur bumbu. Cara masaknya sangatlah sederhana dan cepat. Yang tak boleh dilupakan sebagai bumbu wajib dari kesrut adalah belimbing wuluh. Inilah pemberi rasa asam yang menjadi daya tarik penikmatnya. Bagi yang selera, boleh saja menambahkan lebih banyak belimbing wuluh ataupun jeruk purut. Ketika kuah sudah mendidih, daging bebek yang sebelumnya sudah direbus bisa langsung dicampurkan. Semuanya diaduk hingga bumbu meresap. Meski tampilannya sederhana, namun aroma kesrut bebek ini sangatlah menggoda. Aroma pedas cabai rawit berpadu dengan wangi asam yang kuat, sangat menggugah selera, terlebih dengan asap yang mengepul di atasnya. Tentu saja, aku sudah tidak sabar menyajikan kesrut istimewa ini kepada masyarakat desa Sragi yang sudah menunggu. Begitu nikmat. Pada kulit kopi tak ditemukan sama sekali rasa pahit. Teksturnya yang berserat bisa menjadi pengganti sayur, pelengkap makanan siang kali ini. Kuah kesrut yang panas dan segar sangat menambah selera makan. Siapapun yang melahapnya akan berkeringat. Sangat cocok sebagai panganan penghangat tubuh di dataran tinggi seperti halnya di sini. Tentunya bukan hanya nikmat. Dengan adanya tambahan kulit kopi, kesrut bebek menjadi lebih kaya gizi. Seorang ahli dermatologis mengatakan pada kulit kopi mengandung vitamin A dan C yang tinggi. Ini sangat baik untuk kesehatan kulit. Besar harapanku berbagai daerah di Indonesia juga ikut mengolah kulit kopi, khususnya di kantong-kantong penghasil biji kopi. Aku yakin akan makin beragam olahan nikmat, sehat dan ramah lingkungan dari Nusantara. Hampir setiap orang menyukai buah-buahan, terlebih buah-buah organik yang ditanam di kebun sendiri. Tak heran, di tanah Banyuwangi yang kaya akan aneka buah, kegiatan ngerujak seperti ini menjadi agenda wajib setiap berkumpul dengan teman-teman. Aku pun salah satu penggemar berat buah-buahan, khususnya buah mangga. Aroma yang wangi, daging buah yang menguning dan empuk, ditambah rasanya yang manis segar, sangat cocok dinikmati kapan saja. Terlebih lagi, bila dicampur bersama sambal ataupun garam, rasa mangga semakin memikat lidah. Kandungan vitamin C-nya yang tinggi menambah kesukaanku pada buah dengan nama latin Mangifera indica ini. Sekali makan, satu buah saja tidak akan pernah cukup. Selain buahnya, mungkin tak banyak yang tahu bahwa kulit mangga juga kaya manfaat. Bukan hanya sebagai pupuk, namun juga bagi kesehatan. Sebagian masyarakat telah lama menggunakan rebusan kulit mangga sebagai penangkal cacing pada pencernaan. Penelitian pun telah membuktikannya. Kulit mangga kaya akan zat antilementik yang baik untuk pencernaan. Kali ini, aku bersama Mbak Vivi akan mengolah kulit mangga menjadi kudapan baru, yakni kue cubit kulit mangga. Kue cubit adalah kue asli Indonesia yang menjadi favorit segala usia. Konon, kue yang berasal dari Betawi ini sudah ada sejak zaman Belanda. Dari cerita yang beredar, pencipta kue cubit awalnya terinspirasi dari sejenis pancake yang berasal dari negeri kincir angin itu. Untuk membuat kue cubit, bahan yang digunakan sangat mudah ditemui di pasaran, yakni telur ayam, tepung terigu, gula pasir, baking powder, vermipan, vanili, dan mentega. Semua bahan ditambahkan satu persatu dan diaduk hingga bercampur rata. Sementara Mbak Vivi membuat adonan kue cubit, aku pun menumbuk kulit-kulit mangga. Dengan ditumbuk, maka nutrisi dari kulit mangga akan tetap utuh. Berbeda jika dihaluskan dan dibuat tepung. Walaupun lebih awet untuk disimpan, namun beberapa nutrisi akan hilang karena pemanasan. Kulit mangga memang mengandung banyak kandungan penting
seperti halnya AHA yang baik untuk kulit, beta karotin, serta antioksidan yang tinggi. Ada juga senyawa resveratrol yang berperan dalam menurunkan kadar kolesterol. Jadi, sangatlah disayangkan jika bahan pangan kaya manfaat ini terbuang sia-sia. Kulit mangga yang sudah halus lantas dicampur dengan adonan kue cubit. Meski rasa asli kulit mangga pahit, namun manisnya adonan bisa menutupi rasa pahit itu. Tentu saja bila dicampur dengan merata. Setelah adonan kue cubit siap untuk dipanggang, sebelumnya Mbak Vivi mempercantik tampilan dengan memberikan aneka warna. Sebelum memanggang, tentunya cetakan harus diolesi dulu dengan mentega, agar nantinya kue tidak lengket. Dijaga pula agar adonan tidak bergelembung, karena nantinya bisa membuat tekstur kue berlubang. Setelah kue cubit kembali tren di ibu kota, beberapa cara menikmati kue ini pun mulai beragam sesuai selera. Sebagian orang menyukai kue cubit matang, namun banyak orang pula yang menggandrungi kue cubit setengah matang, di mana lapisan atas kue masih lunak dan encer. Lelehannya yang empuk, hangat dan manis membuat banyak orang memburunya. Walaupun memiliki sensasi berbeda, namun kue cubit setengah matang bisa berbahaya bila terlalu sering dikonsumsi. Ini disebabkan karena adanya kandungan telur yang bila dikonsumsi terlalu banyak dalam keadaan belum matang, berpotensi sebagai media tumbuhnya bakteri Salmonella. Bakteri ini sering menyebabkan gangguan pencernaan seperti halnya penyakit tipes, terlebih bila dikonsumsi oleh orang dengan daya tahan tubuh yang rendah ataupun anak-anak. Karenanya, di saat kondisi setengah matang seperti ini, aku justru menambahkan topping aneka rasa agar menyatu dengan kue saat matang nanti. Siapapun pasti tergoda dengan tampilan kue cubit secantik ini. Aroma vanili yang harum, serta khas wangi adonan yang dipanggang, betul-betul membangkitkan selera. Selfie dulu. Mbak, terus fotoin, Mbak. Yeay! Kuenya udah jadi, Mbak. Nah, ini nih kue cubit dari kulit mangga yang kita pakai rujaan tadi. Ya, dicicipin. Rasa kue cubit ini memang seindah tampilannya. Rasa manis berpadu dengan aneka topping membuat masing-masing kue memiliki kenikmatan yang berbeda. Apalagi dinikmati dalam kondisi hangat, rasanya betul-betul sempurna. Tak perlu takut akan timbulnya sensasi pahit dari kulit mangga. Santapan ini wajib dicoba untuk siapapun yang ingin menikmati kudapan tradisional yang sehat namun tetap nikmat.